PT Sepatu Bata terpaksa harus menyetop salah satu pabrik sepatu di Purwakarta, Jawa Barat. Sebanyak 233 pekerja harus menerima kenyataan pahit, yaitu terkena PHK massal. Fenomena ini merupakan kelanjutan dari banyaknya pabrik di sektor padat karya yang tutup di Provinsi Jawa Barat. Hal ini diakui Ketua Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Disnaker Trans Jawa Barat, Firman Desa. Firman menjelaskan sudah banyak pabrik sektor padat karya di Jawa Barat tutup dengan berbagai alasan. Dia mendata sudah banyak pabrik di daerah Karawang yang tutup dan merelokasi ke tempat lain, sebut saja ke Jawa Tengah. Fenomena ini mulai terlihat setelah pandemi COVID-19. Banyak pabrik melakukan efisiensi. Kata dia, pabrik di Karawang melakukan relokasi ke Cirebon, ada yang tutup lalu pindah ke Jateng dan lainnya karena dampak pandemi juga. Ada hal lain di mana padat karya sudah melakukan efisiensi dan mengurangi usahanya. Selain sepatu bata, tercatat PT Panarub Industri juga melakukan PHK massal. Produsen sepatu untuk merek-merek terkenal seperti Adidas ini yang berlokasi di Tangerang, Banten telah mem-PHK sebanyak 1.400 karyawan. Situasi global yang masih belum pulih dari dampak pandemi menyebabkan penurunan permintaan, terutama dari pasar utama seperti Amerika Serikat dan Eropa. Perusahaan sepatu lain yang terkena dampak serupa adalah PT Nikomas Gemilang. Pemangkasan besar-besaran karyawan dilakukan sebagai bagian dari upaya efisiensi biaya yang terjadi pada tahun 2023. Perusahaan ini sedang dalam proses relokasi pabrik ke daerah dengan upah yang lebih rendah, seperti Pekalongan di Jawa Tengah. Penurunan permintaan dari pasar ekspor juga menjadi alasan di balik keputusan ini. Tidak hanya perusahaan sepatu, kabar PHK juga datang dari sektor retail. PT GA 13 yang mengoperasikan toko Gunung Agung telah melakukan PHK sepihak dan massal terhadap ratusan pekerjanya. Para pekerja yang di PHK tidak hanya kehilangan pekerjaan mereka, tetapi juga tidak mendapatkan hak-hak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Industri tekstil dan produksi tekstil juga tidak luput dari gelombang penutupan pabrik. 2 pabrik TPT di Kota Semarang dilaporkan melakukan PHK terhadap ribuan pekerjanya. Ini menjadi tambahan dari 9 pabrik TPT lainnya yang telah tutup sebelumnya dari tahun yang sama. PT Cingluh yang bergerak dalam produksi sepatu juga telah menutup pabriknya. Penutupan ini terjadi pada akhir 2022 dan merupakan bagian dari gelombang penutupan pabrik yang melanda sektor industri sepatu. Perusahaan tekstil lain yang harus menutup pintunya adalah PT Pulau Mas. Dampak dari perlambatan ekonomi global dan penurunan permintaan di pasar utama menjadi alasan di balik penutupan pabrik ini. PT Adetex yang juga bergerak dalam industri tekstil menghadapi nasib serupa. Penurunan permintaan dari pasar ekspor mengakibatkan perusahaan ini terpaksa menutup pabriknya dan melakukan PHK terhadap ratusan karyawannya. Gelombang penutupan pabrik dalam industri sepatu dan TPT menunjukkan betapa sulitnya situasi ekonomi saat ini, baik di tingkat nasional maupun global. Penurunan permintaan, persaingan sengit, dan biaya produksi yang tinggi menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan dalam industri tersebut.